Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika setiap menitnya kurang lebih ada 1000 video yang diupload ke YouTube, maka jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah kita aminkan bersama supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menjadikan diri kita sebuah magnet bagi rezeki, yang mana rezeki akan selalu datang kepada kita, baik diminta ataupun tidak, baik dari arah yang kita sangka ataupun dari arah yang tidak kita duga, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami dan lakukan. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita harus memahami mengapa rezeki kita itu seret. Perlu dipahami bahwa semua nikmat yang diterima di dunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kesengsaraan itu datang akibat perbuatan kita sendiri. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Sulitnya rezeki itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyak berbuat dosa atau maksiat. Mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin dalam hidup ini kita pernah durhaka kepada orang tua, berzina, merugikan orang lain saat mencari nafkah, enggan bersedekah, sibuk bekerja, hingga melalaikan diri dari mengingat Allah, berharap dan menggantungkan diri kepada selain Allah, seperti pergi ke orang pintar untuk minta jimat, pelancar rezeki, dan lain-lain, atau bahkan berjudi, minum minuman keras, sombong, ria, atau ujub. Lalu yang kedua, sulitnya rezeki juga disebabkan karena keyakinan yang keliru. Hal ini disebabkan masukkan informasi atau pengetahuan yang keliru ke dalam diri kita, dan kita tidak mampu untuk mendasarkan kebenaran informasi itu berdasarkan ajaran Islam. Sehingga dengan banyaknya pengetahuan yang keliru tersebut, yang mengendap di alam bawah sadar dan menjadikan manusia menjadi tidak yakin akan sifat kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Akibatnya, hati dipenuhi emosi negatif seperti putus asa, sedih, takut, minder, sombong, dan emosi negatif lainnya. Lalu yang kedua, cara kedua supaya kita menjadi magnet rezeki adalah kembali ke fitrah. Ya, caranya adalah yang pertama dengan menyegerakan tobat. Jadi seorang muslim setelah menyadari segala kekeliruan yang membuat rezeki seret, maka langkah selanjutnya adalah menyegerakan tobat. Bertobat dapat membuat kita
dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat tobat menurut Imam An-Nawawi ada 3, yaitu menjauhi maksiat tersebut, menyesali perbuatan maksiatnya, dan berkeinginan untuk tidak mengulanginya. Jika salah satu syarat tobat itu tidak terpenuhi, maka tobatnya menjadi tidak sah. Lalu yang kedua, supaya bisa kembali ke fitrah, maka perbaiki keyakinan yang keliru. Coba renungkan firman Allah ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat yang keempat. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi jangan pernah merasa minder pada makhluk lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, membangun keyakinan baru. Selalu tanamkan dalam hati bahwa orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Kemuliaan kamu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah kekayaanmu, keutamaanmu adalah ketakwaanmu, kedudukanmu adalah akhlakmu, dan kebanggaan keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Cara ketiga untuk menjadi magnet rezeki adalah menyempurnakan niat dan tujuan. Adapun cara untuk melaksanakannya ini adalah yang pertama, niat lurus karena Allah. Jadikan ridho Allah sebagai tujuan utama dan menjadikan urusan dunia sebagai sarana ibadah. Niat adalah fondasi sebuah bangunan dan akan menjadi tumpuan seluruh amal perbuatan seseorang. Seseorang yang niatnya bukan karena Allah akan mudah terombang-ambing ketika menghadapi ujian hidup. Ia akan mudah berkeluh kesah dan menyalahkan orang lain. Lalu yang kedua, buat tujuan yang jelas. Mengapa ada begitu banyak orang yang tidak sukses? Salah satu alasannya adalah tidak menetapkan tujuan sukses, sehingga pikiran mereka tidak memancarkan frekuensi sukses. Cara keempat menjadi magnet rezeki adalah meyakini. Dalam hal ini kita harus punya keyakinan yang bulat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi tujuan kita. Adapun cara untuk memperkuat keyakinan adalah dengan berprasangka baik atau husnuzon. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, aku bersama sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik, baiklah baginya, dan jika sangkaannya buruk, buruklah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut diajarkan kepada kita bahwa berprasangka baik akan menumbuhkan sikap optimis karena meyakini bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Cara kelima menjadi magnet rezeki adalah mensyukuri. Allah sangat menyukai hambanya yang senang dengan apapun yang diberikan olehnya. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 4 cara untuk melatih kebiasaan bersyukur. Yang pertama, buat catatan harian tentang syukur. Jadi buatlah daftar hal-hal yang pantas untuk disyukuri dalam satu hari. Tulislah pada malam hari sebelum tidur. Lalu yang kedua, melihat ke bawah. Artinya perhatikan orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Namun jangan sampai kita terjebak menjadi rasa ujub atau bangga diri.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu, janganlah melihat orang yang berada di atasmu. Hal itu akan membentengimu dari menyembunyikan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, cara melatih bersyukur adalah dengan bersedekah. Lalu yang keempat, berdoa saat bangun tidur dan akan tidur. Kita langsung sampai ke langkah yang keenam, yaitu menyempurnakan ikhtiar sebagai cara keenam untuk menjadikan hidup kita magnet dari rezeki. Harus ada kecocokan antara doa dan usaha. Menyempurnakan ikhtiar adalah mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Tetaplah istiqomah atau konsisten berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski suatu hal tersebut terasa amat berat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa banyak yang bermaksiat tapi justru sukses di dunia ini? Perhatikan firman Allah berikut ini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun akan membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-44. Jadi hati-hatilah saat kita banyak berbuat dosa dan maksiat, maka Allah justru memberi kita rezeki yang melimpah. Cara magnet rezeki yang ketujuh adalah berdoa. Berdoa adalah senjata orang mukmin untuk mencapai tujuannya, karena Allah berjanji akan memperkenankan doa kita seperti yang disampaikan lewat firman-Nya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Yang juga harus dipahami, tidak semua doa langsung dikabulkan, dan meskipun terkabul, kadang tidak selalu sesuai dengan keinginan. Kadang doa kita tidak dikabulkan, seolah-olah kita diperintahkan untuk menyempurnakan isi doa terlebih dahulu. Karena kadang ada doa yang secara instan langsung dikabulkan, yang mana biasanya dia telah menguasai aturan berdoa yang efektif. Dan agar doa kita efektif, kita harus memperhatikan adab dan syarat terkabulnya doa. Yang pertama, isi doa harus jelas. Kita harus tahu dengan apa yang diinginkan, dan keinginan itu dituangkan dalam doa sehingga dapat membantu memperjelas apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan saat berdoa menggunakan bahasa Arab, sebaiknya paham dengan maknanya sehingga hal itu dapat memperjelas isi doa yang sedang dipanjatkan, dan kejelasan dapat membantu hadirnya kesungguhan hati, sedangkan ketidakjelasan akan menghadirkan keraguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa, janganlah berkata, ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki, rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki, dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. Dan hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati, sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakinya dan tidak ada paksaan terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara doa efektif yang kedua, ucapkan dengan khusyuk. Khusyuk adalah pintu masuk kepada perasaan bawah sadar, sehingga doa yang diucapkan pada kondisi ini akan mudah tertanam di dalam hati dan menjadi keyakinan positif sebagai dasar membentuk nasib baik. Kita sering dianjurkan untuk mandi, berwudu, memakai pakaian yang nyaman, memakai wangi-wangian sebelum mengerjakan ibadah. Hal ini sebetulnya yang membantu menghadirkan kondisi khusyuk pada diri kita. Yang ketiga, sesuainya lisan dengan hati.
Dalam berdoa, ucapkan kata-kata permohonan yang diiringi dengan membayangkan pada hasil yang diharapkan dan kuatkan dengan keyakinan yang positif. Yang keempat, doa efektif adalah doa yang diucapkan berulang. Segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten atau berulang akan menancap kuat ke alam bawah sadar dan akan menjadi kebiasaan. Demikian pula ketika mengulang doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengulang-ulang doa termasuk faktor yang menyebabkan terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika berdoa, ulang-ulanglah doamu sebanyak 3 kali atau lebih, sebagaimana yang biasa diperbuat olehku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Cara membuat diri kita menjadi magnet bagi rezeki yang kedelapan adalah tawakal. Menurut seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Ali Al-Qari, tawakal itu adalah mengetahui dan meyakini bahwa tiada yang mampu berbuat di alam ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pagi-pagi kosong perutnya dan sore hari perutnya penuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis itu menjelaskan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan perlunya berusaha untuk memperoleh rezeki. Jadi seandainya bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan, dan usaha, serta mengetahui kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu kita tidak akan pulang kecuali dalam keadaan memperoleh rezeki dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Namun yang terpenting untuk dipahami, kita memang harus berusaha, bekerja keras dan cerdas untuk memperoleh kelimpahan rezeki. Meski demikian, janganlah memaksa Allah untuk menuruti kemauan kita. Kalaupun belum bisa mencapai apa yang diinginkan, kita harus tawakal dan yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.